Sebelumnya, mobil Korea lebih dikenal dengan harga yang terjangkau dan fitur lumayan banyak. Buat jadi kompensasi, desain yang kelihatan biasa aja. Tapi, Kia, apalagi yang kalian lihat sekarang, jelas nggak kayak gitu. Nah, masuk generasi keduanya semenjak dirancang oleh Peter Schreier. Dan, sekilas kelihatan lengkap dari pemakaian proyektor, fog lamp, bahkan sunroof. Apakah kira-kira bisa masukin Kia Rio baru ini lagi ke kompetisi kelas hatchback yang sekarang menjadi makin ketat? Buat yang bukan fanatik Kia atau mobil Korea, mungkin Kia Rio generasi keempat ini nggak kelihatan terlalu beda dibanding generasi ketiganya sekarang. Sebenarnya nggak masalah, toh itu ngasih karakter buat tampang Kia kekinian, rancangan Peter Schreier. Kap mesin dibuat lebih panjang, grill Tiger Nose sekarang lebih pipih, dan yang dulunya dari honeycomb sekarang dibuat solid hitam gloss. Begitu juga radiator grill di bawahnya. Yang kita nggak nyangka, buat pasar Indonesia juga udah dipakein lampu depan proyektor halogen, DRL LED, fog lamp projector, hingga cornering lights atau yang mereka sebut static bending lights. Tapi nggak semua sempurna, coba lihat bagian sampingnya. Emang sih ada lampu di spion sama list chrome. Tapi sayang banget diameter peleknya kecil, cuma 15 inci. Pilar C yang dibuat lebih tegak juga ninggalin impresi biasa aja di belakang. Apalagi karena lampunya halogen standar. Tapi jangan lupa kejutan dari Kia tadi. Ada sunroof yang jadi satu-satunya di kelasnya setelah dulu Hyundai i20 sempat masukin. Masuk ke dalam, emang sekilas nggak selengkap yang ada di luar. Tapi sebenarnya posisi duduknya enak. Bisa dibuat rendah banget karena ada height adjusternya. Dan enaknya sekarang, window line ini udah diturunin dibanding generasi sebelumnya. Jadi, duduk di dalam sini nggak berasa tenggelam lagi. Terus bahkan, headrestnya udah bisa dimaju mundurin. Jadi bikin posisi sandaran kita makin nyaman kalau sambil nyetir. Nah, buat yang rasa kurang luas, itu juga bisa buka cover sunroofnya di atas. Terus sekarang, setirnya, selain tilt, juga udah bisa teleskopik. Tapi kalau udah masuk ke dalam sini, pasti langsung kelihatan kekurangannya. Yap, head unitnya masih terintegrasi biasa, belum touchscreen. Emang sih fiturnya lumayan lengkap, kayak ada Bluetooth plus tombol audio lengkap di setir, sampai USB port dan aux input terintegrasi di bawah. Tapi nggak ada layar sentuh, tetap aja bikin tampilannya terasa kuno. Juga soal pengatur AC tersebut yang masih full manual. Lain, interior kelihatan jauh lebih up class, apalagi karena terima buah-buah yang terasa halus di tengah dashboard tersebut, dan panel piano black ada di mana-mana. Sayangnya door trim di depan dan belakang malah lebih didominasi plastik dibanding generasi sebelumnya. Paling nggak fiturnya cukup banyak, kayak ada lampu otomatis, wiper otomatis, brightness instrument cluster, pengatur ketinggian lampu depan, heater, sampai USB port buat charger di belakang. Pindah ke belakang, setiap jok udah dapat headrest yang bisa diatur-atur ketinggiannya dan dudukan isofix. Tapi sayangnya jok tengahnya masih seatbelt 2 titik. Paling nggak di belakang udah lebih luas karena wheelbase-nya naik 10 mm. Poin plusnya lagi, sekarang tempat penyimpanannya juga jadi banyak. Selain laci yang jelas banget di sini, di tengah sini juga ada storage bertingkat yang bisa buat naruh dompet atau handphone di bawahnya. Jadi kalau kalian colok pakai kabel USB di sini, itu kabelnya nggak kemana-mana. Nah terus di masing-masing pintu depan juga ada cup holder yang ukurannya besar banget. Di sini juga ada tempat penyimpanan lubang yang lumayan besar. Di tengah ada 2 cup holder lagi. Terus bahkan dia punya konsol tengah yang bisa dijadiin tempat di sini dan tempat kacamata di atas. Yang mungkin jadi kabar nggak sedap ada di bawah kap ini. Bukan berarti mesin kapal 1400cc kembaran Hyundai i20 itu buruk. Tapi nggak sespesial mesin 1000cc turbo atau 1400 diesel kayak Kia Rio yang kita coba langsung di Portugal. Apalagi dipasangnya ke transmisi otomatis 4 percepatan. Overall, Kia Rio baru ini nawarin paket yang jauh lebih menarik dibanding Rio sebelumnya. Soal harga mungkin emang nggak semenggiurkan waktu kayak Kia Rio pertama kali keluar. Tapi desain yang dipakai dan fitur yang ditawarkan sekarang jauh lebih dewasa. Dan bisa jadi pesaing yang sebanding untuk melawan VW Polo TSI dan Hyundai i20 baru.